Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac telah dilakukan di Indonesia. Ribuan relawan telah mendaftar untuk disuntikan calon vaksin COVID-19 asal Tiongkok ini. Lalu apa resiko dan manfaat bagi para relawan? Kita akan membahasnya bersama dengan ahli farmakologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Rianto Setiabudi. Selamat pagi, Prof. Rianto. Selamat pagi, Ibu Vera. Ya, ini kan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut melakukan uji klinis fase 3 begitu ya untuk vaksin ataupun calon vaksin dari Sinovac Tiongkok ini. Lalu kalau kita lihat dari tingkat risikonya sebagai negara yang ikut dalam uji klinis, apa ataupun seberapa besar risiko yang bisa ditimbulkan bagi negara ataupun juga relawan yang turut serta dalam pengujian ini? Saya melihat bahwa ikut serta dalam penelitian seperti ini, ya memang risiko di atas kertas ada dan itu memang selalu harus ada. Obat apapun atau vaksin apapun yang kita kembangkan, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko itu. Risikonya pertama adalah seringkali karena ini vaksin baru, kita belum tahu dia bisa menimbulkan apa. Namanya juga obat yang sedang diteliti kok ya. Tapi kadang-kadang itu bisa muncul dalam bentuk reaksi alergi, gatal-gatal ya, tapi itu barangkali tidak sesuatu yang serius. Nah kebetulan vaksin yang kita akan yang sedang digunakan ini adalah vaksin bukan live vaksin, bukan vaksin yang hidup, tapi yang sudah dimatikan sehingga untuk menimbulkan penyakit yang hebat sekali, walaupun di atas kertas bisa terjadi, tapi dalam kenyataannya tidak. Itu jadi itu kalau ditanyakan risikonya. Tapi kalau ditanyakan manfaatnya besar sekali oleh karena begini. Sekarang ini di dunia ada beberapa perusahaan raksasa yang mengembangkan vaksin. Banyak negara mau ikut tapi tidak ada kesempatan. Karena dengan ikut itu saja kemungkinan sukarelawan itu sudah mendapat perlindungan potensial. Tapi kalau kita fokus dulu terhadap risikonya begitu ya, ini dampak yang bisa ditimbulkan seperti tadi disampaikan bahwa reaksi alergi, kemudian juga seperti pusing begitu. Nah ini efek-efek yang ditimbulkan dikatakan tidak signifikan, tapi pernah tidak ketika relawan melakukan uji vaksin kemudian bisa menimbulkan efek yang jauh lebih berbahaya bagi kondisi pasien itu sendiri? Kalau vaksin yang digunakan itu vaksin hidup, mungkin akan lebih berbahaya. Tapi kalau ini saya dengar ini adalah suatu vaksin yang bukan vaksin hidup, jadi risiko yang terlalu besar sih tidak. Ya. Risiko yang lain bisa terjadi adalah nyeri di tempat suntikan, kadang-kadang mungkin bisa terjadi demam dan sebagainya. Tapi biasanya dianggap itu tidak terlalu berbahaya. Dan itu diawasi amat ketat, diikuti oleh dokter penelitinya. Baik, nah kalau efek samping yang bisa ditimbulkan tadi yang walaupun tidak signifikan gitu ya gejalanya yang muncul, tapi apakah bisa diminimalisir sebelumnya oleh tim peneliti? Bisa, yaitu dengan pemantauan yang ketat. Kedua, kita berpedoman pada pengalaman yang diperoleh pada fase 1, fase 2. Kan kita sekarang ini ada di fase 3. Dengan melihat reaksi-reaksi itu kita sudah bisa antisipasi itu. Kemudian juga seringkali vaksin itu juga dicobakan dulu, bukan hanya vaksin ya, obat juga dicobakan dulu pada hewan coba, pada binatang percobaan. Nah, data-data yang kita peroleh itu amat membantu kita untuk mengantisipasi dan menolong kalau pasien itu mengalami sesuatu. Nah kalau kita lihat kan ini diuji cobakan bukan hanya di Indonesia begitu ya, tapi juga di beberapa negara lain bahkan di Eropa. Apakah bisa dimungkinkan ketika memang kondisi dari virus ini mudah bermutasi, ini juga bisa mempengaruhi faktor kecocokan di beda negara, bisa berbeda kecocokan dari virusnya maupun juga ras dari masing-masing orang yang merespon vaksin ini? Ya. Kalau pertanyaan itu terkait mengenai efektivitasnya, jawabannya iya. Tapi kalau ditanyakan ini terkait atau tidak dengan bahayanya atau efek sampingnya, saya perkirakan itu kan tidak. Karena yang bisa bermutasi itu adalah virus hidup. Kalau vaksin itu dibuat dari virus yang dimatikan, ya
namanya sudah mati ya nggak bisa bermutasi lagi dia. Nah, kemudian idealnya seperti apa sih Prof untuk bentuk pengawasan dari masing-masing relawan? Ini kan kita masih berproses begitu ya, baru 100 orang yang disuntikan, kemudian nanti sampai dengan 1.620 orang. Bagaimana bentuk pengawasan yang ideal kepada para relawan uji coba klinis vaksin ini? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Pertama, ada kewajiban peneliti untuk melaporkan semua kejadian yang tidak diinginkan kan, apalagi yang berat, kepada pertama sponsor penelitian. Yang kedua adalah kepada Komisi Etik Penelitian yang mengeluarkan izin untuk melakukan penelitian itu, dan ketiga terhadap Badan POM. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah pengawalan dan pemantauan yang dilakukan oleh sponsor sendiri, yaitu dengan menugaskan monitor dan auditor. Monitor ini akan mengawal datang misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali ke tempat penelitian untuk melihat, mengumpulkan data, efek samping dan sebagainya yang terjadi, lalu mengantisipasi apa yang akan terjadi berikutnya. Yang kedua adalah pengawasan dan pemantauan oleh Badan POM dengan melakukan inspeksi di tempat dilakukannya penelitian. Dan yang ketiga, Komisi Etik Penelitian sendiri harus ikut juga melihat keamanan dan jalannya penelitian, apakah ada sesuatu yang bisa mengancam keselamatan daripada sukarelawan penelitian. Artinya juga harus diberikan jaminan kesehatan yang lebih begitu ya bagi para mereka relawan yang berkontribusi di proses pengujian vaksin ini. Baik, dimanapun di seluruh dunia, kalau orang melakukan penelitian, entah mengembangkan obat baru atau mengembangkan vaksin, maka kalau terjadi sesuatu dampak negatif dalam hal medis, yang kita sering sebut dengan istilah efek samping dan sebagainya, maka kejadian yang timbul karena keikutsertaannya di dalam uji klinik itu, maka itu harus dibantu dan diobati oleh tim peneliti dan sponsor. Tidak pernah boleh dibebaskan begitu saja. Kalau di luar negeri seringkali pakai asuransi malah. Dan idealnya memang harus seperti itu ya Prof? Yang juga harus dilakukan di Indonesia? Bukan hanya idealnya, memang skala selama ini dalam pengawasan Badan POM dilakukan persis seperti itu. Baik, nah kemudian kalau tadi kita lihat bagaimanakah risikonya, dampak yang bisa ditimbulkan, lalu apa saja keuntungan yang bisa didapatkan bagi kita Indonesia yang turut terlibat dalam proses uji vaksin ini? Oke. Pada waktu orang ikut dalam penelitian untuk uji vaksin, maka orang yang jadi sukarelawan itu mendapat pengawasan dan perlindungan ekstra ketat dari tim penelitinya. Itu pertama. Yang kalau dalam keadaan biasa tidak akan terjadi. Ini pengawasannya luar biasa ketatnya. Yang kedua adalah obat uji dalam hal ini vaksin itu tidak perlu dibeli, disediakan gratis, ya. Dan yang ketiga, selain itu kalau diperlukan pemeriksaan lab nanti, misalnya juga kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, ya, kalau misalnya perlu ronsen dan sebagainya, ya, itu gratis. Biaya dokter juga gratis, ya. Kemudian semua orang yang ikut dalam jadi sukarelawan ini ikut dalam suatu kegiatan pekerjaan kemanusiaan. Kita amat beruntung dewasa ini, banyak obat, banyak vaksin yang manjur dan efektif. Kita tidak boleh lupa bahwa semuanya itu adalah hasil pekerjaan kemanusiaan yang dilakukan orang lain. Dan karena Indonesia adalah bagian dari dunia, tentu saja kita wajib sebagai bagian dari dunia ikut memikul kewajiban seperti itu. Jadi jangan mau enaknya saja. Ya. Kemudian, dengan ikutnya orang Indonesia dalam pengembangan vaksin seperti ini, kita mendapat data yang amat-amat berharga, yaitu kita tahu persis vaksin itu keamanannya bagaimana dan kemanjurannya bagaimana untuk orang Indonesia sendiri. Ya. Kemudian, dengan ikutnya dalam penelitian itu, walaupun belum pasti, kemungkinan cukup besar sukarelawan ikut dalam penelitian itu sudah mendapat perlindungan dari vaksin yang sedang dicobakan itu. Jadi kita lihat manfaat potensialnya besar sekali.
Baik, manfaatnya kita bisa tahu apakah vaksin ini memang cocok bagi ras di Indonesia, kemudian juga seberapa cocokkah dari sisi virusnya juga yang ini sifatnya mudah sekali bermutasi. Tapi kemudian jika gagal, Prof, bagaimana konsekuensinya bagi relawan ini? Ada 1.620 relawan untuk pengujian klinis vaksin Sinovac yang saat ini sedang berlangsung. Oke, jika gagal, maka kita melihat dalam waktu 3 bulan ke depan, maka banyak daripada sukarelawan itu tidak berhasil membentuk antibodi yang diharapkan. Apakah ini akan berbahaya? Dari efek samping sih tidak, tetapi daya perlindungannya yang kurang. Ya, jadi itu yang sekarang sedang kita pastikan. Seberapa besar manfaat vaksin yang kita berikan itu dalam merangsang sukarelawan itu membentuk antibodinya. Jadi bisa dipastikan dengan pemeriksaan darah. Baik, tapi tentunya kita harapkan bahwa pengujian vaksin klinis fase 3 yang dari Sinovac Tiongkok ini bisa berhasil begitu ya Prof. Semoga tidak memberikan efek samping yang berbahaya juga bagi para relawan yang ikut serta dalam proses pengujian ini. Begitu. Betul. Baik, terima kasih ahli farmakologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Profesor Rianto Setiabudi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya koreksi sedikit Bu, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi saya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bukan Kesehatan Masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami.